Selamat datang di materi 14 mata kuliah Manajemen Konten. Di materi terakhir ini kita akan membicarakan tentang ergonomika. Ergonomika atau aspek-aspek fisik dari antarmuka dan desain antarmuka. Apa itu ergonomika? Ergonomika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik fisik dari proses interaksi. Meskipun ergonomik ini berkaitan erat dengan faktor manusia, tapi juga memiliki keterkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer. Ergonomika itu berperan penting dalam menentukan standar-standar dan petunjuk atau pedoman yang bisa kita pergunakan dalam mendesain sebuah objek atau sistem atau aspek-aspek dari sebuah sistem. Contoh-contoh ergonomika, misalnya yang pertama adalah penataan objek kendali atau kontrol dan display. Objek-objek ini secara umum biasanya dikelompokkan menurut fungsinya dan frekuensi penggunaannya. Misalnya biasanya kalau kita mendesain sebuah user interface, button yang paling sering dipergunakan itu biasanya ditampilkan di tempat yang mudah dilihat atau mudah dijangkau, misalnya di main toolbar. Kemudian juga mungkin Anda pernah melihat misalnya untuk main bar itu kita bisa menambahkan objek atau kontrol yang paling sering kita gunakan, misalnya untuk melakukan reset, untuk mencetak apabila tidak ditampilkan di situ, misalnya untuk melakukan reset scene itu ada tombolnya tapi di hidden, tempatnya agak tersembunyi. Nah, kalau kita sering menggunakan tombol itu, kita bisa menempatkan tombol tersebut di main toolbar, contohnya seperti itu. Itu menurut fungsi dan frekuensi penggunaannya. Kemudian contoh berikutnya berkaitan dengan lingkup atau ruang di mana seseorang bekerja. Contoh ergonomikanya di sini adalah penataan kursi yang memudahkan seseorang untuk menjangkau objek yang diinginkan. Kemudian juga kursinya mungkin yang bisa diatur, yang bisa dinaik turunkan agar dapat dipergunakan oleh misalnya orang yang tubuhnya tinggi atau tubuhnya pendek dan sebagainya. Kemudian ergonomika juga berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, misalnya posisi fisik pada saat duduk orang itu bagaimana, setelan sandaran punggung yang paling baik itu seperti apa. Kemudian masalah kesehatan lainnya adalah kondisi tempat bekerja, kondisi lingkungan sekitar, misalnya suhu, kelembapan, kemudian juga pencahayaan, kemudian kebisingan. Kalau kita misalnya membutuhkan tempat yang tidak bising, misalnya untuk merekam suara. Berikutnya contoh ergonomika adalah penggunaan warna. Misalnya seperti kita ketahui ya, untuk user interface warna merah itu dipakai untuk warning. Kemudian itu juga berlaku di dunia fisik ya, misalnya rambu-rambu larangan itu biasanya warnanya ada unsur warna merahnya. Kemudian warna hijau itu bukan warning, kalau warna kuning itu ada semacam misalnya informasi. Kemudian juga desain kita itu harus mendukung orang-orang yang misalnya buta warna. Contoh desain ini adalah lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau. Yang buta warna pun bisa melihat bahwa yang merah itu misalnya yang bagian atas karena posisinya, dan hijau di bagian bawah. Berikutnya perbedaan antara antarmuka industri dan antarmuka kantor.
Ini perbedaannya cukup bersifat konteksnya penting ini. Misalnya untuk antarmuka untuk kantor, biasanya tipe data yang ditampilkan adalah tekstual. Kemudian antarmuka untuk industri biasanya numerik. Kemudian tingkat perubahan, tingkat rate of change-nya untuk antarmuka di kantor itu relatif lambat. Kemudian untuk industri biasanya cepat, bahkan real time, karena mungkin berhubungan langsung dengan keselamatan misalnya. Jadi kalau misalnya ada tombol untuk menghentikan mesin karena mesin itu membahayakan pekerjanya, itu langsung biasanya tombol itu langsung mematikan daya dari mesin tersebut, tidak lewat misalnya aplikasi. Kalau aplikasi nanti terlalu lama. Kemudian juga untuk antarmuka kantor itu biasanya cenderung relatif bersih. Kemudian untuk industri biasanya kotor, jadi perlu dikembangkan masalah ini juga. Kemudian itu pertimbangan antarmuka kantor dan industri. Kemudian ada juga antarmuka kaca. Ini yang baru, itu berkaitan dengan layar sentuh itu ya. Untuk antarmuka industri biasanya tradisional, ada tombol-tombolnya, ada knopnya, ada saklarnya, dan seterusnya, karena memang prosesnya lebih cepat. Kemudian saat ini antarmuka tersebut mungkin sudah beralih menjadi penggunaan layar sentuh dan keypad. Berikutnya antarmuka glass interface. Itu karakteristiknya yang pertama itu lebih murah dalam proses produksinya, karena sekarang sudah teknologinya sudah lazim, sudah umum. Kemudian lebih fleksibel, karena berupa aplikasi ya, jadi objek fisik dari layar sentuhnya itu satu, tapi bisa dipakai untuk menampilkan berbagai macam fungsi. Contohnya ini, dulu di kokpit helikopter itu, di film-film itu ya, itu banyak sekali saklar, tapi sekarang sudah diganti dengan antarmuka kaca yang lebih praktis. Kalau bentuk-bentuk saklar itu memakan tempat yang cukup banyak. Kemudian keuntungan lainnya untuk antarmuka kaca ini bisa merepresentasikan berbagai objek, jadi tergantung aplikasi yang kita gunakan. Ini salah satu kelemahannya glass interface, itu hilangnya konteks dalam hal ini. Contohnya misalnya pada saat kita main game, kalau zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ya, untuk PS itu, PS5 itu masih pakai joystick. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang orang itu lebih suka main game menggunakan joystick dibandingkan dengan menggunakan tombol yang ada di layar HP, karena ada konteksnya di sini. Itulah mengapa ada banyak produk, misalnya dari produk yang murah, misalnya joypad seperti ini, dan juga ada joystick yang mahal. Kemudian karakteristiknya bisa kompleks seperti tadi ya, tergantung aplikasi yang ingin ditampilkan. Berikutnya perbedaan antara antarmuka kantor dan industri itu adalah direct dan indirect manipulation. Untuk antarmuka office atau kantor itu termasuk direct manipulation, karena user itu berinteraksi langsung dengan sistemnya, yaitu komputer itu, dengan sistem atau dengan dunia artifisial. Sedangkan pada antarmuka industri itu termasuk indirect manipulation. User berinteraksi dengan objek di dunia nyata, misalnya mesin-mesin, melalui interface. Ada semacam middleware atau perantaranya. Nah, ini mungkin antarmuka seperti ini kurang cocok apabila dibutuhkan respons yang sangat tepat waktu. Kelemahan di sini antarmuka industri yang menggunakan indirect manipulation itu mungkin ada feedbacknya kurang responsif, atau kemudian ada delay. Ya, ini contoh-contoh gambar ergonomik, posisi duduk, kemudian posisi tangan, posisi
layar komputer, posisi punggung dan sebagainya. Mungkin cukup sekian untuk materi terakhir. Sekian dan terima kasih.